Selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada semua. Syukur dan puji kepada Tuhan oleh karena kita boleh tetap kekal untuk berbakti di rumah kita masing-masing. Dan kita sudah beberapa lama secara dalam talian atau secara online kita sudah mengikuti ruangan-ruangan khotbah yang sudah dimuat naikkan secara langsung di dalam laman Facebook Gereja SD Manggatal. Dan sekali lagi syukur dan puji kepada Tuhan karena semua khususnya anggota-anggota gereja di kawasan Manggatal dapat terus bersama-sama di dalam khotbah ini setiap saat, setiap Sabat. Dan kepada Anda yang di luar kawasan Manggatal, saya juga ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada Anda. Terima kasih karena bersama-sama di dalam ruangan khotbah untuk selama sejam, lebih kurang sejam, dengan tajuk yang sudah kita ketahui yaitu Dunia, D-U-N-I-A. Dan kita tahu juga bahwa sudah ada kelonggaran sebenarnya untuk membuka gereja pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Cuma keadaan gereja yang perlu diatur dengan sebaik yang mungkin mengikuti ketetapan ataupun kita panggil SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak berkuasa, dan sudah ada beberapa gereja yang sebenarnya sudah dibuka dan sangat ketat dengan SOP yang sudah mengikuti SOP yang sudah dijelaskan. Jadi untuk beberapa waktu ini lagi kemungkinan besar dan sudah tentu kita akan masih berada dalam live. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah ada live selepas ini kalau gereja sudah dibuka atau tidak. Nanti kita akan terus saja ikuti laman Facebook ini dan Anda melihat notis dari masa ke masa. Kalau ada masa yang sudah ditetapkan secara live, Anda boleh ikuti dan kongsikan. Dan pada saat ini Anda boleh teruskan saja like dan kongsikan, share di wall Facebook Anda, dan ataupun Anda mau share di bagian WhatsApp untuk keluarga dan sebagainya, silahkan untuk melakukan sedemikian. Jadi kita akan ambil waktu lebih kurang 5 menit sebelum kita mulai melihat khotbah pada pagi ini yang bertajuk Dunia. Selamat hari Sabat kepada semua yang viewers yang baru saja masuk. Jadi saya akan membawa kita untuk menghayati lagu yang bertajuk Give Me Jesus. Di dalam dunia hari ini, ya kita perlu ekonomi yang kembali atau membangun. Kita perlu keuangan, makanan, dan untuk keperluan dan kelangsungan hidup. Namun di dalam dunia ini, dunia yang berdosa ini, semua itu tidak dapat memberikan kita kekekalan. Yang dapat memberikan kita kekekalan, hiburan, dan kehidupan yang selepas di dunia ini, karena kita ini berdosa, adalah Yesus Kristus. Jadi saya ingin ketengahkan satu lagu untuk kita hayati bersama. Dan kalau Anda tahu lagu ini tajuknya adalah Give Me Jesus. Jadi mari sama-sama kita hayati dan kita sediakan hati kita untuk khotbah dunia yang bertajuk Dunia. Give Me Jesus. Give me Jesus. Oh, give me Jesus.
Yesus ada, kita miliki semuanya. Oh, when I come to die. Oh, when I come to die. Oh, when I come to die. Give me Jesus. Give me Jesus. Oh, give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Oh, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, kita mungkin memiliki semuanya. Tetapi marilah kita mengingati bahwa Yesus telah memiliki semuanya. Dan kalau kita memiliki Dia, kita memiliki semuanya. Selamat hari Sabat dan selamat bersama-sama dalam ruangan khotbah ini. Mari kita sama-sama berdoa dan kita akan lanjutkan dengan pembelajaran. Bapa kami yang berada dalam surga, kami ingin melihat satu topik yang bertajuk dunia. Kami meminta Roh Kudus untuk bersama dengan kami. Biarlah hati kami ini akan dipenuhi dengan bimbingan Roh-Mu. Dan bila ada teguran, bila ada panggilan, bila ada keperluan untuk membangun, kami akan menyahutnya dengan mengatakan, ya. Terpuji nama Engkau, kami berserah padamu, Yesus. Amin. Sekali lagi selamat hari Sabat dan selamat bersama dalam ruangan khotbah ini. Anda boleh terus share dan juga like untuk kawan-kawan yang ada. Dan sekali lagi dalam laman bagi Anda mungkin yang pertama kali masuk bersama-sama di dalam ruangan khotbah ini, sudah banyak lebih daripada 30 khotbah yang sudah disampaikan setiap hari Sabat. Jadi Anda boleh lihat kembali post yang ada dan lihat mana-mana video khotbah yang sudah di-share langsungkan dan Anda boleh lihat kembali. Dan pada Sabat ini saya ingin membawa kita untuk melihat satu topik, yaitu dunia. Kita mulai. Saya ingin mulai dengan kata Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 yang mengatakan seperti berikut. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab jelas di sini mengatakan, dia melarang kita untuk mengasihi dunia. Dia mau supaya kita jangan mempunyai cinta akan dunia. Bukan saja cintakan dunia, tetapi cinta apa yang ada dalam dunia. Jangan menyukai kehidupan yang ada pada hari ini. Karena kehidupan yang ada pada hari ini adalah diselubungi dengan keduniawian. Dan apapun harta perkara yang ada dalam dunia ini, jangan kita sayangi, jangan kita cintai. Karena dikata jikalau orang mengasihi dunia, kalau kita putuskan untuk mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Bertentangan. Di sini kita nampak dengan jelas bahwa kita tidak boleh mengasihi kedua-duanya sekali dalam waktu yang sama. Kalau saya mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan ada. Jadi impossible ataupun mustahil untuk kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi dalam masa yang sama saya mengasihi dunia. Jadi di sini kita mulai dengan satu pernyataan yang jelas tentang dunia. Dan bila kita sebut tentang dunia, kita merujuk kepada
kehidupan kita, bumi ini yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan, dan penuh dengan hiburan yang hanya untuk sementara. Dan Alkitab, poin yang besar sini mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mari kita bongkar, mari kita selidiki apa yang boleh kita mengerti daripada ayat ini melalui melihat kepada ayat-ayat yang lain. Apa yang tidak baik tentang dunia menurut Alkitab? Dalam 1 Yohanes 2:16 juga mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi mari kita perhatikan di sini. Dunia yang disebut sini adalah tentang keinginan daging. Dunia merujuk kepada keinginan mata. Dunia merujuk kepada keangkuhan hidup. Dan semua ini bukan berasal dari Bapa Surgawi. Tetapi ia adalah hasil kerja dunia dosa ini. Mari kita lebih jelas. Tadi kita dengar bahwa kita sudah jelas memahami, dikatakan bahwa jangan mengasihi dunia. Dan dunia itu merujuk kepada keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Dan inilah yang akan kita perhatikan. Dunia, kalau kita boleh ringkaskan, dunia adalah tentang memuaskan keinginan daging, keinginan diri, memuaskan semua yang kita mau lihat. Dunia adalah tentang hiburan-hiburan yang sementara waktu. Ia akan dipuaskan, tetapi ia tidak memberikan kekekalan. Kasih kepada dunia tidak datang daripada Bapa. Ia datang daripada dunia. Keangkuhan hidup, sifat angkuh, pride adalah sikap yang akan menyingkirkan pencipta dari hidup. Jadi di sini, bila kita mempunyai keangkuhan hidup, kita sombong, kita merasa bahwa kita adalah milik kita, rencana kehidupan adalah milik saya, tidak ada sesiapa yang boleh ganggu. Apa yang saya mau buat, saya akan lakukan. Dan sifat ini akan menyingkirkan pencipta dari hidup kita. Karena kita sudah melantik diri saya sendiri untuk memiliki kehidupan saya yang bukan saya punya, untuk memiliki nyawa yang bukan saya punya, dan akhirnya saya tidak mengakui Tuhan yang sebenarnya seharusnya berada dalam semua aspek kehidupan. Jadi dunia tidak akan membenarkan kasih Bapa, kasih Tuhan bertumbuh. Dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup akan menyingkir, akan mengenepikan Tuhan daripada kehidupan kita apabila kita mengasihi dunia. Apa yang tidak baik tentang dunia? Dan kita bila bercakap tentang keinginan daging, Galatia 5:19 memberikan lagi satu perspektif ataupun satu pandangan yang lebih luas dan terperinci. Galatia 5:19 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan ataupun menghasut, roh pemecah, kedengkian, cemburu, pesta pora, dan sebagainya. Dan terhadap semuanya ini, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, kuperingatkan, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, kenapa sejak awal tadi kita sudah melihat bahwa Alkitab, firman Tuhan mengatakan, jangan mengasihi dunia. Karena bila mengasihi dunia, tidak ada kasih Bapa. Dan bila kita mempunyai keinginan mata, melayani keinginan daging, dan juga mempunyai keangkuhan hidup, dia akan menyingkirkan pencipta yang mau bertakhta dalam hati kita. Semua sebenarnya ini ditulis ataupun dicatitkan supaya kita nampak dan dia akan memantulkan refleks kehidupan kita pada hari ini. Dan bila semua ini wujud atau timbul dalam diri kita, dalam daging kita, di ujungnya dikatakan sesiapa yang melakukan ini, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Jelas, semua ini akan menghalang kita mendapat kerajaan surga. Semua ini akan menghalang kita daripada memasuki kerajaan surga yang suci. Jadi
inilah kenapa amaran pertama, amaran yang jelas dan tidak ada bunga-bunganya, dia katakan jangan mengasihi dunia, karena ia akan menghalang kita untuk memiliki kerajaan Allah. Oleh itu kita mau lihat timbang-timbang apa sebenarnya yang ditawar oleh dunia. Jadi dunia ini daripada DUNIA, saya ingin bina idea ataupun akan present, akan menyampaikan khutbah ini dengan akronim DUNIA. Kita mulai dengan D. Dunia menawarkan diri sendiri. Dunia mengajar kita untuk berfokus kepada diri sendiri. Dunia mengajar kita untuk mementingkan diri. Dunia mengajar kita untuk menunjuk jari kita yang 10 ini kepada semua saya, dan semua tentang saya. Ilustrasi kecil seperti dalam gambar. Anak itu mau minta lollipop, tetapi karena dia penting diri, dia makan seorang diri. Hanya contoh yang kecil. Namun kita sadar dan kita maklum bahwa dunia adalah semua tentang saya. Kita boleh lihat, kita boleh pergi dari satu ke satu situasi kehidupan yang ada di sekeliling kita dan mungkin berlaku dalam hidup kita tentang fokus pada diri, tentang saya punya. Tetapi saya mau kita melihat situasi yang berada dalam Alkitab. 1 Samuel 15 ayat 24. Dan ini menceritakan tentang Raja Saul yang sudah dilantik, diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dan pada satu ketika dalam 1 Samuel 15 secara ringkas, terdapat berlaku peperangan di antara orang Amalek dan juga orang Israel. Dan pada waktu itu orang Israel dipimpin oleh Raja Saul. Dan Raja Saul dilantik sebagai seorang raja dan diurapi oleh Samuel. Dan satu ketika datanglah firman Tuhan kepada Samuel untuk memberikan arahan kepada Saul supaya pergi dan memerangi orang Amalek. Karena satu ketika pada waktu orang Israel hendak menuju ke tanah Kanaan perjanjian, orang Amalek tidak membenarkan mereka untuk melalui negeri mereka. Dan orang Amalek menyusahkan perjalanan orang Israel. Jadi oleh yang demikian maka arahan Tuhan kepada mereka adalah untuk menumpaskan dan menghancurkan orang Amalek ini. Dan satu arahan yang jelas yang diberikan Tuhan kepada Saul melalui Samuel ialah yang terdapat dalam 15 ayat 3 dan saya bacakan. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaskan segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, maupun lembu, maupun domba, unta maupun keldai. Di sini tidak dibenarkan satupun hidup bila mereka pergi dan memerangi orang Amalek. Arahan Tuhan adalah jangan ada barang jarahan, jangan ada barang rampasan. Kamu tidak boleh bawa barang rampasan balik. Kamu mau lembu, kamu mau domba, kamu mau keldai, unta, jangan ambil apa-apa. Tumpas, bunuh semua. Jadi ini adalah arahan jelas Tuhan kepada Saul melalui Samuel. Lalu Saul mengumpulkan rakyatnya dan mereka mulai mengatur serangan. Dan terdapat 200.000 orang yang berjalan kaki untuk berperang. Jadi 200.000 orang Israel berkumpul, diketuai oleh Saul dan mereka pergi ke satu lembah di mana orang Amalek akan bertempur, akan berhadapan dengan mereka. Nah, apa yang berlaku untuk diringkaskan? Mereka menumpaskan. Namun ada satu titik peristiwa dalam cerita itu yang menyatakan bahwa Saul dalam ayat 8 membiarkan raja orang Amalek yaitu Agag dibiarkan hidup. Sedangkan Tuhan mau mereka menumpaskan semuanya, tiada yang terkecuali. Lalu dalam ayat 9 juga mengatakan bahwa Saul dan rakyat tentara orang Israel itu telah menyelamatkan Raja Agag dan juga menyelamatkan banyak kambing, lembu, sapi, domba, dan mereka mengambil ini sebagai barang jarahan. Semua yang sihat, yang gemuk mereka ambil, tetapi yang kurus, yang sakit, yang cacat mereka tumpaskan. Nah, arahan Tuhan adalah tumpaskan semua. Tidak mengira sakitkah, sihatkah, tumpas semua. Tetapi Saul membuat keputusan yang melanggar titah Tuhan.
Dan apabila Samuel datang kepada Raja Saul, dia mendengar ada bunyi-bunyian. Dia mendengar bahwa ada bunyi domba dan juga lembu di perkemahan orang Israel. Dan dia bertanya, dari mana semua itu? Lalu Raja Saul mengatakan bahwa itu kami ambil daripada orang Amalek. Kami ambil karena ini lembu ini gemuk-gemuk dan terbaik. Dan saya bermaksud, kata Saul, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan katakan, no, tidak, saya tidak mau apa-apa. Saya mau semua ini ditumpaskan. Lalu dalam 1:15 ayat 24, Samuel mengatakan kepada Saul. Ataupun sebelum itu, Samuel telah mengatakan kepada Saul dikata, kenapa engkau melanggar ataupun kenapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Dalam ayat ke-19, mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi di sini, kenapa Saul telah memutuskan untuk mengambil barang ataupun menyelamatkan lembu-lembu dan domba dan sebagainya? Karena rakyat telah meminta dia. Rakyat telah mencadangkan kepada dia supaya jangan kita tumpaskan semua. Ini barang-barang yang baik, kita boleh simpan. Ternyata di sini Raja Saul lebih mementingkan kedudukannya, fokus pada dirinya, berbanding menuruti perintah Tuhan. Dia lebih menuruti permintaan rakyat. Dia lebih mementingkan siapa dia dan kedudukannya, berbanding dia menuruti apa yang Tuhan sudah mau dia lakukan. Dunia mengatakan, it's about you. Dunia mengatakan, ini semua tentang kamu. Kau akan, bila ini semua tentang kamu, kau harus mendapat semuanya. Kau harus jaga kedudukanmu. Kau harus lakukan untuk menjaga kepentinganmu. Ini yang berlaku kepada Saul. Dan Saul mengatakan, aku telah berdosa, telah kulangkahi titah Tuhan. Dia kata, aku takut pada rakyat, karena itu aku kabulkan permintaan mereka. Di sini dia lebih secure, dia selamatkan kedudukannya sebagai raja, berbanding selamatkan kedudukannya di depan Tuhan. Dunia akan mengatakan, pentingkan dirimu sendiri. Saul mementingkan diri, karena bila dia mendengar, kita pergi ke section yang lain, bagian lain dalam cerita Saul. Bila Saul menjadi raja, Daud sudah membunuh Goliat, dan Daud menjadi tentara kepada Saul, dan Daud sudah memimpin beberapa kampanye perang. Dan bila dia kembali, ada nyanyian dalam kalangan rakyat yang menyanyikan seperti berikut. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 yang mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi berlaksa-laksa itu lebih besar angkanya, nilainya berbanding beribu-ribu. Jadi bila Saul mendengar ini, nyanyian ini, hari-hari mungkin setiap kali ada peperangan berlaku diketuai oleh Daud dan mereka kembali, rakyat menyanyikan ini, para wanita menyanyikan Saul mengalahkan ribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa lebih banyak daripada Saul. Jadi Saul mulai merasa dia dicabar. Dia mulai merasa dia direndahkan. Dia mau pentingkan kedudukannya. Dia mau pentingkan supaya dia lebih tinggi dari sesiapa. Sifat ini membunuh dia. Membunuh dia di depan Tuhan. Dalam kata yang lain, dia hilang kawalan. Dia mau membunuh Daud. Dan dia memburu Daud. Dan satu ketika Daud tidur dalam gua. Dan oleh karena Saul juga penat, dia juga berehat dalam gua. Dan Daud melihat bahwa ada Saul di sana. Pengikut Daud mengatakan, bunuh Saul sekarang, ini peluangmu. Tetapi Saul katakan tidak. Daud katakan tidak. Karena Daud tidak mempunyai sifat seperti Saul. Dia kenal orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan untuk membunuh Saul pada waktu tidur adalah sesuatu yang akan melanggar titah Tuhan sendiri. Seorang yang diurapi sebagai raja
Daud sehingga hari itu dia masih respect, masih hormati Saul. Daud tidak mementingkan diri pada waktu itu. Saul sangat mementingkan diri. Dunia mengatakan, pentingkan dirimu sendiri. Apa tanda-tanda mementingkan diri? Saya akan hilang simpati terhadap orang lain. Saya tidak ada perasaan belas kasihan bila melihat orang lain. Kalau saya harus senang dan dia tidak senang, saya tidak simpati. Ini tanda-tanda mementingkan diri. Saya tidak melihat keperluan orang lain. Apabila, ataupun dalam kata lain, asalkan saya senang, asalkan saya dalam keadaan yang baik dan orang lain dalam keadaan yang dalam sangat keperluan, saya tidak apa-apa. Ini adalah tanda-tanda di mana kita pentingkan diri sendiri. Saya sukar untuk memberi atau berkongsi dengan orang lain. Apabila kita tidak mempunyai kemurahan hati, tangan kita tidak ringan untuk memberi, hati kita tidak lembut untuk melihat keperluan orang lain dan kita mau dan boleh mengungsikan. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang pentingkan diri kita sendiri. Saya tidak suka ditegur atau dinasihati. Apabila teguran datang pada kita, apabila kita diberikan nasihat dan kita membalas, bertindak, bereaksi, bertindak balas dengan mungkin kemarahan, dengan menjaga kedudukan saya, air muka saya, kemungkinan, dan ini adalah tanda-tanda bahwa saya memiliki sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan apabila pemikiran ini selalu ada, bahwa saya selalu benar, saya selalu benar, saya selalu benar, pandangan saya selalu benar, pandangan saya selalu benar, dan apa yang saya katakan harus diikuti, dan orang lain selalu salah. Ini adalah tanda-tanda yang besar dalam sikap mementingkan diri sendiri. Dunia, kenapa Alkitab kata jangan mengasihi dunia? Karena dia mengajar kita untuk mementingkan diri sendiri. Dunia mengajar kita untuk suka menjadi untung. Siapa yang tidak suka untuk untung? Bila kita berbisnis, ada perusahaan, tidak lain dan tidak bukan, kita berfokus kepada keuntungan. Tidak ada bisnis ataupun tidak ada syarikat yang dibina, diwujudkan, dan berfokus kepada kerugian. Tiada. Jadi dalam kata lain, keuntungan adalah tujuan kepada semua bisnis yang ada di muka bumi, yang ada di dunia. Jadi bumi atau dunia ini penuh dengan fokus keuntungan. Kalau kita menjual dalam skala yang kecil sekalipun, kalau kita menjual secara online, tentu kita akan pikir-pikir, saya ada untung atau tidak. Dalam hal ini, tidak salah, dan ini adalah aspek yang penting untuk melanjutkan ataupun meneruskan kehidupan kita. Namun di satu sudut yang lain, bila keuntungan ini ataupun bila keuntungan ini mengambil tempat dalam semua pemikiran kita, kita perlu berhati-hati. Sedangkan mungkin saya ataupun siapa saja yang katakan saya tiada bisnis. Sedangkan kita yang tiada bisnis pun menantikan keuntungan. Bagaimana kita ada duit di bank dan kita pilih mana bank yang mempunyai bunga yang lebih tinggi, ataupun kita mencari tempat-tempat pelaburan. Kita tidak membuat bisnis, tetapi kita peroleh menantikan untung melalui pelaburan. Sekali lagi berfokus tentang apakah saya akan ada untung atau tidak ada. Mari kita lihat kenapa tentang keuntungan. Bagi dunia, keuntungan itu dinilai seperti ini. Kejayaan. Dunia bukan saja menilai keuntungan dari sudut harta, tetapi kejayaan. Jika kita berjaya dan memperoleh semua dunia sekalipun, bila kita boleh berpijak di tempat yang tertinggi di dunia, bila kita boleh menjejakkan kaki di setiap tempat di dunia, bila kita boleh menyeberang semua lautan di dunia, kita boleh merentasi semua hutan rimba di setiap pelosok dunia.
tetapi kita kehilangan waktu, peluang untuk menempatkan diri dalam kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus, kita akan kehilangan hidup yang kekal. Kita boleh mencari semua kejayaan dari sudut akademik, dari sudut perusahaan, dari sudut pertanian dan sebagainya. Tetapi kalau kita gunakan semua waktu kita hanya untuk mencari keuntungan, kejayaan. Kalau kita menggunakan semua waktu umur hidup kita demi melihat dan mencapai kejayaan yang kita gariskan dengan diri kita sendiri. Lalu kita kehilangan masa yang paling penting, di mana masa itu sepatutnya digunakan untuk menempatkan diri di satu tempat, yaitu di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Dalam masa-masa yang kita ada dan kita hilangkan itu, maka kita sudah kehilangan semuanya. Apa arti semua kejayaan itu kalau kita kehilangan nyawa? Dan dalam ayat ini, nyawa merujuk kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Apakah kita mau korbankan pemberian hidup kekal yang percuma ini dari Tuhan semata-mata untuk mengejar kejayaan yang ada dalam dunia? Mari kita baca, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dunia ini terus dipenuhi oleh dan saya ulang sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apabila dunia ini terus dipenuhi dengan pikiran di mana keuntungan, kejayaan, dan tidak memikirkan tentang kehidupan kekal yang Yesus mau berikan, maka kita hilang segala-galanya nanti. Kita lihat lagi, bagi dunia keuntungan itu juga dinilai dengan kekayaan. Kita mau cakap, kita tidak mau cakap, ini reality. Tuhan tidak bermaksud untuk memberi kekayaan kepada kita agar kita dapat menimbun itu seperti gunung ganang. Dia mahu supaya kekayaan yang Dia berikan kepada hidup kita akan mengalir seperti sungai yang mulai mengalir dari gunung hinggalah ke muara sungai, di mana setiap laluan yang dilalui oleh aliran air sungai itu, di sana terdapat kehidupan dan juga kesuburan di tebing-tebing sungai. Tamadun-tamadun dan kota-kota awal, hampir kesemuanya bermula di tempat di mana adanya sungai. Demikian juga Taman Eden. Di tengah-tengah Taman Eden itu ada sungai yang mengalir. Tuhan bermaksud agar kekayaan yang Dia sudah berikan kepada dan percayakan kepada kita akan diurus dengan sebaik yang mungkin, sehingga kekayaan itu seperti sungai akan mengalir dan memberikan kelegaan, berkat, peringatan kepada kita dan juga kepada orang sekeliling kita bahwa adanya Tuhan yang adalah sumber kepada segala sesuatu. Jangan sampai kekayaan itu akan mengikat hati kita, akan mengunci hati kita, sehingga kita hanya berfokus kepada untung, kekayaan, kejayaan, dan lupa tujuan dan misi yang sebenar karunia yang Tuhan telah berikan itu. Ya, Tuhan berikan kejayaan, ya, Tuhan berikan kekayaan, tetapi apakah kedua-duanya itu akan membawa kita untuk melegahkan keperitan hidup orang lain? Apakah kedua itu akan membawa orang lain mengerti bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaruniakan dan mempercayakan harta-harta dan kekayaan dan juga kejayaan kepada kita? Sehingga seperti sungai yang mengalir, di mana saja sungai itu mengalir, di sana terdapat kehidupan. Di mana saja kekayaan itu mengalir dalam hidup kita dan kita biarkan dia mengalir kepada orang lain, maka di sana ada kehidupan yang mengenal Tuhan. Dunia mengajar kita hanya berfokus kepada untung, tetapi Alkitab mengajar kita bahwa ada kekayaan dan kejayaan yang lebih besar selain daripada
yang ada di surga, yaitu terdapat dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita kumpul harta kita di surga, hati kita akan berada di surga. Tetapi kalau kita membiarkan harta di bumi ini mengikat hati kita, maka kita akan tetap berada di muka bumi. Dalam mata dunia, engkau hanya beri jika ada keuntungan kembali yang kau akan peroleh kembali. Ini dunia. Tidak akan pernah memberi selagi itu tidak akan membawa pulangan. Dari sudut Alkitabiah, pemberian yang sebenar disertai dengan penyangkalan diri dan pengorbanan. Persembahan persepuluhan yang kita berikan tidak akan dapat difahami oleh mereka, oleh penyembah-penyembah yang tidak mengerti tentang penyangkalan diri dan juga pengorbanan. Persembahan dan persepuluhan itu hanya menjadi pemberian semata-mata tanpa hati yang disertai kalau tidak ada penyangkalan dan pengorbanan. Apabila kita memberi dengan berlimpah, hati kita tidak diapa-apakan. Karena kita memberi apa yang melimpah. Tetapi apabila kita memberi dengan kesakitan, memberi dengan semua penyangkalan diri, kita lupakan siapa kita, kita korbankan apa yang ada pada kita, dan kita mengalami kesakitan, kita akan mengerti bahwa pemberian dan persembahan itu adalah persembahan yang membawa maksud yang mendalam. Masih ingat janda yang membawa 2 peser duit. Dan di dalam Ka'bah ataupun di ruangan halaman Ka'bah itu, Yesus melihat kejadian ini, peristiwa ini. Yesus bersama dengan muridnya melihat, memperhatikan. Banyak orang yang membawa uang dan sengaja untuk menunjukkan uang banyak yang diberikan, persembahan itu. Dan tiba giliran seorang perempuan, wanita yang membawa hanya 2 keping duit, dan dengan segan silu dan merasa malu dia memasukkan duit itu ke dalam peti persembahan. Dan Yesus mengatakan dan memaklumkan kepada murid-muridnya dengan satu ungkapan yang mengejutkan. Dan Yesus mengatakan perempuan itu memberi lebih besar daripada orang lain. Kenapa? Karena Yesus katakan dia telah memberikan semua yang ada padanya. Milik harta yang ada pada perempuan itu hanyalah tinggal itu 2 keping duit. Kalau dia beri, dia akan jadi kosong. Walhal orang-orang yang lain datang karena, dalam bahasa yang saya boleh ringkaskan, datang dan memberikan persembahan itu karena dompet mereka tidak muat lagi dengan duit. Jadi mana yang tidak muat, ambil dan masukkan dalam persembahan. Hati tidak disertakan. Tetapi perempuan ini bila dia memberi, dia tahu dia akan rugi. Dia tahu mungkin dia tidak akan ada pulangan. Dia tahu selepas itu dia akan bankrupt. Tidak ada lagi yang ada pada dia. Namun dalam pandangan Yesus, dia memberikan segala-galanya, dan dia telah memberikan yang terbesar. Apabila dunia mengajar kita tentang keuntungan, di sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kita bahwa keuntungan itu bukan semata-mata dalam kekayaan dan kejayaan, tetapi keuntungan di mana saya boleh memberi dengan pengertian bahwa Yesus telah memberi segala-galanya. Penyangkalan diri, pengorbanan adalah pemberian yang sebenar. Mari kita lihat satu peristiwa dalam mimpi Nebukadnezar. Dan peristiwa ini terdapat dalam buku Daniel 4. Ya, Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung. Tetapi kita tidak akan bercakap tentang patung Nebukadnezar. Kita akan bercakap tentang mimpi yang dia ingat. Dan mimpi itu kita boleh baca dalam pasal 4, tetapi saya akan ringkaskan. Mimpi itu datang kepada Nebukadnezar, dan mimpi ini dia ingat.
Perbezaannya mimpi Nebukadnezar tentang patung itu, mimpi dia tidak ingat. Yang ini mimpi dia ingat. Lalu dia panggil Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Apa yang dia mimpi? Dia ceritakan ini kepada Daniel. Dan apabila dia ceritakan seperti berikut. Dia katakan dalam mimpi itu, aku melihat satu pohon yang besar dan sangat tinggi, kuat sampai ke langit, dan dapat dilihat dari ujung ke bumi, ke seluruh bumi dapat melihat pokok ini. Daunnya indah, buahnya banyak, berlimpah, dan ada makanan bagi makanan untuk semua yang hidup. Dan di bawahnya ada binatang-binatang padang, dan mereka berteduh, bernaung di bawah dahan-dahan ini. Dan burung-burung pula bersarang di dahan-dahan pokok yang besar ini. Dan semua makhluk dapat makanan daripada pokok ini. Kemudian tiba-tiba sementara saya melihat, dia kata, pokok yang besar dan tinggi ini dan menakjubkan, saya melihat ada seorang kudus, penjaga kudus dari langit, dan mengatakan, tebanglah pokok itu, potong dahannya, gugurkan daunnya, hamburkan buah-buahnya, biarlah binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung lari daripada dahannya. Tetapi bila dipotong, biarkan tinggal ada tunggul. Seperti dalam gambar, ada tunggul yang tertinggal. Dan tunggul itu diikat dengan rantai besi dan tembaga. Dan mulailah rumput muda panjang tumbuh. Dan biarlah tunggul itu dibasahi dengan embun. Dan biarlah tunggul itu bersama-sama dengan binatang. Dan dalam ayat 16 mengatakan, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Dan ini akan berlaku selama 7 tahun. Lalu setelah Raja Nebukadnezar menceritakan mimpi ini, dia bertanya kepada Daniel, Daniel, tolong bagi tahu apa maksud mimpi ini. Apabila Daniel mendengar mimpi itu, dia menjadi sangat risau. Karena mimpi itu bukanlah mimpi berita baik, tetapi berita buruk bagi raja. Lalu Belshazzar ataupun Daniel memulahkan pentafsiran itu dengan mengatakan, dia katakan, Tuanku, biarlah mimpi ini tidak ditimpakan ke atas Tuanku, tetapi ke atas musuhmu. Karena dia takut bahwa ini adalah mimpi ini mempunyai makna yang buruk. Mari kita lihat apa tafsiran Daniel dengan ringkas. Daniel mengatakan pokok yang besar itu, yang melangit itu, yang boleh dilihat dari ujung ke ujung bumi, yang dimana banyak binatang datang dan burung bersarang dan berteduh dan makan dari sana. Pokok itu adalah engkau, ya Tuanku. Kau akan bertambah besar, kuat, dan bertambah kekuasaanmu, empire-mu akan membesar. Tetapi setelah itu dia kata tentang seorang yang kudus, penjaga yang mengatakan, tebang pohon ini dan biarkan ada tunggul, dan tunggul itu diikat dengan rantai dan tembaga, dan biarkan dia ditumbuhi dengan rumput panjang di padang, dan biarkan dia dibasahi dengan embun, dan mendapat tempat bersama dengan binatang-binatang di padang sampai 7 masa ataupun 7 tahun. Inilah maknanya, kata Daniel, bahwa Tuanku, Raja, kau akan dihalau dari antara manusia. Kau akan tinggal bersama dengan binatang di padang. Kau akan makan rumput seperti lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan ini akan berlaku sampai 7 masa, 7 tahun. Sampai dalam ayat 25 dikata, sehingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Rupa-rupanya mimpi Nebukadnezar ini adalah tentang dirinya, di mana akan tiba satu waktu bahwa dia akan hilang akal. Dia akan menjadi seperti binatang. Dan satu kali, setelah 12 bulan, menurut Alkitab mengatakan 12 bulan selepas pentafsiran mimpi itu, 1 tahun kemudian, raja berdiri mungkin di atas istananya dan dapat melihat semua kebesaran kota Babel. Dan dengan pikirannya, dia berpikir dan berkata seperti ini, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan dan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kerajaan?
Dia mengatakan bahwa ini aku. Ini kekayaanku. Aku yang buat. Lihat kuku ada di sana. Bukankah itu Babel besar? Kekuatan kekuasaanku, kebesaranku, dan ku bangunkan. Aku. Aku menambah kekayaanku. Ini semua tentang aku. Seketika saja dia berpikir sedemikian. Dalam ayat 33, pada saat itu terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Dia hilang ingatan. Dia mempunyai ingatan sebagai manusia itu dilarikan oleh Tuhan sebagaimana yang dia telah mimpi, dan sekarang dia menjadi seperti seekor binatang. Dia berada di padang, dia seperti lembu, dia tidak berjalan seperti manusia, dia seperti lembu, rambutnya mulai panjang, kukunya mulai panjang, dan dia tidak ingat siapa dirinya. Sampai 7 tahun, bila dia mendongak ke langit, maka ingatan itu dikembalikan kepada dia. Dan pada waktu itu dia mengakui bahwa yang maha tinggi, yaitu Tuhan, adalah pemilik kepada kuasa kepada semua yang ada. Bila dunia mengatakan ini tentang kamu, ini tentang kamu, keuntunganmu, hati-hati. Karena kekayaan dan kejayaan adalah milik Tuhan, dan dia percayakan itu kepada kita. Ketiga, nafsu. Dunia mengajar kita untuk melayani nafsu. Apa nafsu? Bermaksud keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat. Mari kita baca ini. Dalam ayat 5:17 Galatia. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dalam istilah Alkitab, nafsu ini diberi kata sebagai keinginan daging. Keinginan daging ini tidak sehaluan dengan roh Tuhan. Dan dia akan selalu bertentangan dan tidak akan sehaluan selama-lamanya. Mari kita periksa diri kita. Apa nafsu hati kita? Apabila Alkitab mengatakan tentang hati, dia bercakap tentang pikiran. Apa yang kita pelihara dan simpan dalam hati kita? Apa saja yang kita simpan, apa saja yang kita biarkan untuk terfikir dan berfikir dalam pikiran kita, hati kita, itu akan mempengaruhi keputusan, semua keputusan, pilihan, dan perbuatan kita. Apa yang kita gemar, inginkan dalam hati kita, ia akan melanjutkan itu di luar melalui tindakan kita, melalui keputusan yang kita buat. Bagaimana dengan mata kita? Mata adalah pintu kepada otak kita atau pemikiran. Melalui mata, kita akan belajar, kita akan mempelajari untuk melakukan sesuatu. Anak-anak melihat ibu bapak, melihat orang yang lebih tua, melihat pada kaca TV ataupun pada handphone dan sebagainya, dan mereka belajar. Melalui mata juga kita akan belajar membentuk sifat dan tabiat kita. Perkara yang dilihat berulang-ulang kali akan tertanam dalam hati kita dan pikiran kita. Saya ulang. Apabila kita melihat sesuatu dengan berulang kali, ia akan tertanam pada hati kita, di mana kita akan melakukan perkara yang sama seperti yang telah kita lihat. Apabila seorang anak-anak sangat terdedah dengan contoh kartun Superman, tidak lama kemudian dia akan mengambil watak sebagai Superman. Mungkin diambil tuala dan diletak di belakang, dan dia akan terjun daripada meja atau kursi dan mengatakan, Superman. Kenapa?
mata adalah pintu kepada otak kita. Apabila nafsu mata kita, keinginan mata kita tidak dikawal, bila kita tidak menjaga mata kita ini yang mempelajari segala sesuatu dan boleh menanamkannya dalam pikiran kita, kita akan berada dalam bahaya. Apa nafsu telinga kita? Apa yang kita mau dengar bila kita berbual dengan orang lain? Apa yang kita mau dengar apabila kita mencari sesuatu lagu? Apa yang kita mau dengar apabila kita menonton sesuatu? Berkenan dengan telinga, ia bercakap tentang bunyi, ia menyentuh tentang bunyi. Kita bukan saja mendengar apa yang diperkatakan oleh orang lain, tetapi kita berhibur dengan telinga kita. Dan setiap hari kita mempunyai pilihan untuk mendengar apa. Sama seperti mata, apa yang selalu kita dengar akan membentuk sifat dan tabiat kita. Ia juga akan menggerakkan emosi kita. Kalau kita dengar lagu rentak Sumazau, kita menarik Sumazau. Kalau kita mendengar lagu rentak Poco-Poco, kita akan mau menarik Poco-Poco. Kalau kita mendengar lagu yang sayu, yang sentimental, emosi kita menjadi tenang dan kadang-kala boleh buat kita menangis. Kalau kita mendengar lagu yang terlalu rancak dan kuat, kita merasa tidak stabil dari segi pemikiran, kita terganggu. Semua ini mempengaruhi emosi kita. Dia malahan mempengaruhi prestasi otak kita. Apa yang selalu kita dengar? Apabila kita berbual, apakah perbualan yang menarik sekali bagi kita? Apakah itu gosip? Cerita-cerita sensasi? Cerita kehidupan orang lain? Apakah telinga kita senang untuk mendengar kejahatan dan juga mendengar cerita tentang keburukan orang lain? Apakah telinga kita senang mendengar? Apa nafsu telinga kita? Apabila kita mendengar lagu, apa jenis lagu yang mau kita dengar? Apabila kita mendengar rentak lagu, mana satu rentak yang senang telinga kita untuk terarah? Dan paling penting dalam telinga adalah, apakah kita masih boleh mendengar suara Tuhan? Kita mendengar semua, tetapi di tengah-tengah bunyi bising dunia ini, apakah kita boleh mendengar suara Tuhan yang berbisik kepada kita? Apa nafsu mulut kita? Mulut digunakan sebagai saluran makanan ke dalam mulut tubuh kita. Satu penyakit manusia dalam dunia hari ini adalah nafsu makan. Dan saya juga bercakap tentang diri saya sendiri. Itulah sebab banyak jenis kui, banyak jenis panjaram, banyak jenis inti dalam dunia. Banyak jenis masakan, banyak menu rasa makanan, banyak jenis makanan ringan yang dijual. Semuanya tentang makanan. Karena kita tidak akan pernah berhenti untuk makan. Dan karena makan itu adalah satu keperluan. Namun apakah kita boleh mengawal mulut, nafsu mulut kita? Mengawal perut kita? Bila saya katakan mulut, dia selera makan. Apakah kita mampu mengawal mulut kita untuk makan? Mampukah mulut kita ini menahan daripada memakan makanan yang dilarang sama sekali oleh Tuhan? Yang dipanggil haram oleh Tuhan? Atau mampukah mulut kita ini bertahan dari memakan sebarang jenis makanan yang kita panggil sebagai kita berpuasa? Atau daripada mulut, apakah mulut kita ini membawa kita untuk mendapat lebih banyak kesengsaraan karena kecuaian mulut, karena nafsu mulut? Bila bercakap tentang nafsu makan, saya teringat tentang Bilangan 11:4, di mana ada 600.000 orang Israel yang sedang memberontak dan bersuara kepada Musa meminta supaya mereka akan mendapat daging.
11 ayat 4 mengatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis dan berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Mereka berada dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan di tengah-tengah perjanjian itu Tuhan sudah bagi mereka mana, makanan dari surga, yang tidak perlu mereka buat sendiri. Tuhan bagi percuma. Selalu datang setiap pagi kecuali pada hari ketujuh. Mereka tidak puas hati. Mereka, gigi mereka, mulut mereka katakan kami mau daging. Apa yang berlaku ialah Tuhan memberi mereka burung puyuh. Dan keluasan burung puyuh itu, pikirkan bagaimana memuaskan 600.000 orang yang maukan daging. Kalau at least satu orang dapat satu puyuh pun, kita perlu ada 600.000 ekor puyuh untuk satu menu untuk satu orang. Lalu Tuhan mengirimkan burung puyuh. Satu hari perjalanan, berapa besar keluasan burung puyuh itu diberikan? Keluasannya adalah satu hari perjalanan ada burung puyuh. Dan 2 hasta tinggi daripada tanah, 2 hasta tinggi kira-kira 3 kaki. Burung puyuh itu bertindih antara satu dengan yang lain. Dan masa mereka untuk mengumpul semua burung puyuh itu adalah 2 hari. Dan setiap orang mendapat paling sedikit adalah lebih kurang 10 homer ataupun 3.600 liter. Jadi kita nampak di sini bahwa mereka mempunyai mulut yang tidak dapat dikekang. Bagaimana dengan kita? Kita pergi kepada mulut, di dalam mulut, yaitu lidah. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 3, sekecil manapun api, ia akan dapat membakar hutan yang besar. Begitu juga dengan lidah. Ia adalah seperti api. Lidah dapat membinasakan diri dan dapat menyalahkan kebinasaan yang besar kepada kehidupan orang lain. Apakah yang mudah bagi kita? Kita dapat menggunakan lidah untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebenaran dari Kristus kepada orang lain. Tapi dalam masa yang sama, lidah boleh menjadi alat yang akan merosakkan kehidupan diri sendiri dan orang lain. Dengan lidah kita bergosip, dengan lidah kita berbohong, dengan lidah kita berfitnah. Dengan lidah juga kita memuji nama Tuhan, kita mengatakan amin, kita mengatakan haleluya, kita mengatakan Tuhan menyertai, memberkati. Tapi kita juga boleh memilih untuk bercakap benar, memberikan kata dorongan, memberikan kata penghiburan. Kadangkala dan selalu setiap hari kita harus mengekang lidah kita. Tahan lidah kita untuk mengatakan sesuatu yang akan membinasakan kehidupan orang lain. Kalau lidah kita hendak mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak menguntungkan atau membina hidup orang lain, lebih baik gigit lidah itu supaya dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang keras. Kenapa ini sangat penting? Karena lidah tidak boleh digunakan menurut Alkitab. Seharusnya tidak digunakan. Satu, untuk memuji Tuhan. Tetapi dalam sisi hidup yang satu lagi, lidah yang sama yang memuji Tuhan ini digunakan untuk mengutuk orang lain. Lidah kecil, tetapi boleh membina dan juga boleh membinasakan. Tangan. Apa nafsu tangan kita? Apa yang kita buat dengan tangan kita? Apa yang senang tangan kita lakukan? Pengkhotbah mengatakan apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan. Tangan kita seharusnya membantu orang lain. Dan bukan hanya membantu saya. Membantu diri saya sendiri. Apa nafsu kakimu? Di mana kaki kita selalu membawa kita? Di mana kaki kita selalu mengarahkan kita? Apakah mengarahkan kita sengaja ke tempat di mana pencobaan ada? Ataupun lari dari pencobaan? Ataupun kaki kita ini adalah
mempunyai kasut yang berjenamakan kerelaan, di mana kita rela untuk pergi dan melayani dan memberitakan tentang kasih Yesus. Dua lagi, bertahan dengan saya dalam masa yang singkat ini. Iblis. Dunia mengetengahkan iblis. Setan mengakui bahwa dunia ini milik dia. Mari kita baca. Dalam Matius 4:8-9, pencobaan Yesus yang ketiga. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis mengatakan, semua itu akan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara dan saudari, dunia diklaim ataupun iblis mendakwa bahwa dunia ini adalah miliknya. Iblis mendakwa bahwa kerajaan dan kemegahan semua ini yang didirikan oleh dunia adalah hasil kerja dia. Dan oleh yang demikian, dia mau menuntut daripada Yesus supaya dia akan menjadi yang disembah melainkan Yesus. Menjadi pusat penyembahan. Setan akui bahwa dunia ini adalah milik dia. Dan kerajaan itu adalah karena dia. Dia juga mau mengambil tempat Tuhan yang sepatutnya disembah. Dunia ini dan apapun di dalamnya. Daripada perkataan ini adalah milik ataupun adalah iblis katakan adalah milikku. Bila kita mengasihi dunia, kita berada dalam genggaman iblis. Nah, bercakap tentang iblis dalam topik ini juga ada dalam Yohanes 8:44 Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dunia mengetengahkan iblis. Dan mereka yang melakukan keinginan, hawa nafsu yang kita sebut-sebut sebentar tadi adalah anak-anak kepada iblis. Bapa iblis itu menjadi bapa kepada mereka yang melayan nafsu mereka, yang melayan keuntungan diri, yang melayan diri sendiri. Iblis tidak ada kebenaran. Iblis adalah bapa dusta. Kalau kita mulai pentingkan diri, kalau kita hilang simpati terhadap orang lain, kalau nafsu hidup kita membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi keinginan iblis, maka iblis menjadi bapa kita. Yang terakhir, Allah. Dalam dunia, Allah tidak menjadi penting, yang terpenting. Bagi mereka yang mengasihi dunia, Allah bukanlah keutamaan dalam hidup mereka. Yang menjadi keutamaan adalah diri sendiri. Keuntungan, kekayaan, hawa nafsu, hiburan semata-mata. Hendak menghiburkan diri. Inilah keutamaan mereka. Dunia mengajar kita membelakangi Tuhan. Dunia tidak pernah mengutamakan Tuhan. Karena iblis sudah mengambil tempat Tuhan. Dialah yang menjadi Tuhan kepada dunia. Iblis menawarkan kesenangan, kejayaan, kekayaan, kebebasan tanpa undang-undang yang bertentangan dengan prinsip kasih Tuhan. Jadi ingat, dunia tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi apa yang kata Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pada mulanya, sebelum Paulus menerima Yesus, pertemuan dan pengenalannya dengan Yesus, Paulus pada mulanya melihat bahwa mempercayai dan menerima dan mengikuti Yesus adalah satu kerugian besar. Itulah sebab dia memilih untuk menganiaya, untuk membinasakan orang-orang yang dipanggil sebagai pengikut jalan Tuhan. Tetapi apabila dia memilih untuk
menerima Yesus, akhirnya dia menganggap bahwa semua yang dia lakukan selama ini, yaitu kewajibannya sebagai seorang Farisi dan juga kegiatannya yang menganiaya dan memenjarakan banyak pengikut Yesus, semua itu sekarang menjadi kerugian. Yang dimana satu ketika dulu adalah keuntungan bagi dia. Tetapi ketika dia menerima Yesus, sekarang dia lihat bahwa semua itu adalah kerugian. Sekarang apabila dia mengenali Yesus, dia katakan, biarlah saya tidak ada segala sesuatu pun. Karena bila asal saya menerima atau mengenal dan memiliki Yesus, itu adalah keuntungan yang besar, lebih mulia daripada semuanya. Jadi inilah yang kita perlu perhatikan. Apabila sementara kita hidup dalam dunia, kita berada dalam dunia, kita teruskan kehidupan, tetapi berhati-hati dengan hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, terutama sekali tentang keduniawian. Berhenti mengasihi dunia. Berhenti bimbang tentang kehidupan kita di masa-masa akan datang. Yesus mengatakan, jangan bimbang, jangan khawatir. Tidakkah kamu lebih bernilai daripada burung pipit? Cukuplah kesusahan sehari, kebimbangan sehari untuk hari ini. Karena hari esok ada kebimbangannya sendiri. Jadi saudara dan saudari, para viewers yang saya kasihi dalam Kristus, panggilan untuk kita adalah berhenti mengasihi dunia. Arahkan hidup kembali kita ini untuk mengasihi Yesus dengan segenap hati. Karena sebagai ayat penutup Yakobus 4 ayat 4, hai orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Simple, sangat ringkas penjelasan ini. Kalau kita memutuskan untuk bersahabat dengan dunia, dalam kata lain, untuk melayan diri kita, untuk melayan keuntungan, kejayaan, dan hawa nafsu kita, untuk membiarkan kebiasaan-kebiasaan dunia yang mana datang daripada iblis akan menjadi sebatih kepada hidup kita. Kita sudah menempatkan diri kita sebagai musuh Tuhan. Ya, Tuhan mau menyelamatkan kita, tapi kita harus memilih untuk menempatkan diri kita sebagai sahabat Allah. Dan sahabat Allah adalah orang-orang, keluarga Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sebagai panggilan, kita dipanggil untuk mengasihi Yesus. Kamu dan saya mempunyai kehidupan, jalan hidup yang berbeza-beza. Hanya kita masing-masing yang dapat melabel dan menilai apakah hidup kita ini penuh dengan penderitaan, kesusahan, atau pemberontakan dan kebencian khususnya terhadap Kristus. Mungkin selama ini hidup kita terpaut, terikat pada dunia. Kita telah dididik dan sebati dengan cara dunia. Kita akhirnya leka, kita akhirnya terbuai, dan akhirnya dibawa arus dunia. Sehingga merasa kita ini sukar untuk kembali dan hilang harapan. Namun fikirkan sebentar. Tidakkah murid-murid Yesus juga sedemikian? Dan khususnya Petrus. Dia telah membelakangi Yesus. Dia telah menyangkal Yesus. Dia berjanji untuk hidup semati dengan Yesus. Tapi ternyata itu hanya kata-katanya belaka. Dan bila waktu itu benar-benar tiba, waktu di mana Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Waktu di mana dia ditanya apakah dia ini pengikut Kristus, dia menyangkal, dia deny, dia mengatakan tidak, bukan aku. Dia tidak sanggup untuk hidup semati dengan Yesus. Apabila Yesus sudah bangkit, Yesus bertemu dengan murid-muridnya kembali. Yesus bertanya dengan pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini dia juga bukan hanya lontarkan kepada Petrus hari itu, tapi dia lontarkan kepada kamu dan saya.
Kamu dan saya adalah seperti Petrus. Kita banyak kali memberontak. Kita banyak kali mengingkar janji kita di depan Tuhan. Dan kita rasa kita sukar untuk kembali. Tapi ingat cerita Petrus. Apabila Yesus bertemu dengan mereka kembali dan khusus kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus. Dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Setelah semua yang Petrus lakukan, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini untuk kamu dan saya. Setelah semua perbuatan, pemberontakan, cinta diri, nafsu, cinta pada dunia yang kita telah lakukan, dan kita rasa kita tidak dapat kembali dan sukar untuk kembali pada Yesus. Saya mau kita sadar bahwa Yesus bertanya soalan yang sama. Apakah kamu mengasihi Yesus? Dan sekiranya jawaban kita adalah ya seperti Petrus, apa yang kita perlu lakukan adalah bergeraklah meninggalkan dunia. Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Dan kita jawab ya. Jawaban yang ringkas itu iya membawa maksud yang besar, yaitu saya akan bergerak meninggalkan dunia. Sebagaimana Yesus telah menerima Petrus dan semua murid yang lain yang telah meninggalkan Yesus. Hari ini, kalau kita sudah jauh dari Yesus, kalau kita merasa bahwa dosa saya terlalu besar dan saya terlalu memberontak dan dunia sudah mengikat saya, itu pikiran daripada iblis. Yesus mau kita mengakui kembali bahwa saya mengasihi Yesus. Karena pertanyaan ini tidak akan pernah putus selagi Yesus menjadi peguam bela kita. Apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban kita iya. Dan bila jawaban kita iya, mari kita bergerak langkah kaki kita untuk meninggalkan dunia dan datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, dunia penuh dengan tipu hela, dunia penuh dengan janji penghiburan untuk sementara waktu, kelegaan sementara waktu, kegembiraan untuk sementara waktu. Namun ia tidak akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Bahkan ia akan merosakkan image Tuhan dalam hidup kami. Oleh yang demikian, pada tengah hari ini kami belajar untuk mengatakan, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dan dengan kata itu, langkah kaki kami seterusnya akan bergerak meninggalkan hal duniawi. Terima kasih Tuhan karena message yang indah, bahwa Engkau selalu dan akan menerima kami bila kami mengatakan ya, kami mengasihi-Mu. Kuatkan kaki kami, kuatkan iman kami, dan biarlah kami akan melangkah bersama dengan Yesus sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dan syukur karena bersama-sama dengan saya dalam khotbah dunia. Dan Anda boleh kongsikan selepas ini. Dan sebelum kita berakhir, kita sudah berakhir, namun sebelum itu saya akan menyanyikan lagu yang bertajuk I'd Rather Have Jesus. Dan kalau kamu senang untuk bersama dan mendengar, teruskan. Dan dalam masa yang sama, pada sebelah petang nanti kita akan melihat satu lagi bahagian penatalenan. Minggu lalu kita ada lihat penatalenan Alkitabiah, dan pada minggu ini kita melihat penatalenan hidup rohani. Dan bersama-samalah dengan saya. I'd Rather Have Jesus, lagu yang klasik tetapi cukup memberikan pengertian yang jelas tentang bagaimana kita perlu memiliki Yesus berbanding dunia ini. Jesus than silver or gold, I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than
than to be the king over vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king over vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king over vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Happy Sabbath everyone. We'd rather have Jesus than this world. Mari kita memiliki Yesus dan menyayangi Yesus lebih daripada dunia ini. Jumpa lagi pada sebelah petang. Selamat hari Sabat semua.